Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh menikmati anugerah sukacita yang daripada Tuhan dan kesehatan yang baru untuk kita boleh terima saat ini. Dan pagi hari ini kita akan beribadah, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami boleh naikkan Tuhan, ini untuk menyukakan hati-Mu dan semua untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mau beribadah, biarlah hati ini boleh datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, melukis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebab anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah.
sukacita daripada Tuhan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Katakan lebih lagi, segala puji, persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu Tuhan. Segala hormat, segala puji hanya untuk Engkau Yesus. Dan bila Engkau, namamu yang ditinggikan dan disukakan Tuhan, kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Mari kita menyembah Tuhan lebih lagi dengan sukacita, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Bersorak bagi nama Tuhan. Yang menang kalahkan mau, penyelamat yang bangkit dan hidup. Katakan haleluya, haleluya, Kekal mulia. Oh, haleluya, berkuasa. Bersorak nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja Pemenang. Bersorak, sorak masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Engkau Yesus batu penjuru, Engkau Yesus batu penjuru. Dari mula keselamatanku, Kau yang menang Tuhan, penguasa, penguasa yang bangkit dan hidup. Angkat tanganmu dan bersorak. Haleluya, haleluya, Kau mulia.
Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau yang di rumah, dimanapun engkau berada, mari berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Tuhan kita. Karena Dia Yesus menang atas maut. Haleluya. Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan, Aku dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja bersorak masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat, agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan percaya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Kau Yesus Tuhan. Haleluya. Dahsyat Engkau Tuhan, luar biasa untuk setiap kami. Haleluya. Yang mau siapkan hati kami untuk terima berkat lawatan daripada Engkau melalui firman Tuhan yang boleh membentengi setiap kami. Dan kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan
jiwaku. Engkau Yesus, sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, kebangkitan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami merendahkan setiap hati kami. Kami sujud, duduk di altar, menyembah Engkau, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, Dia bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus.
Tidak ada yang luput Tuhan dari pandangan-Mu Tuhan. Tidak ada yang luput dari hidup kami yang tidak Kau tahu Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kali, setiap kami, Engkau punya tujuan yang terbaik, yaitu kami menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang akan diberitakan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi yang menguatkan kami Tuhan. Urapi setiap kami, telinga yang mendengar, urapi hamba-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, dan kami semua siap mendengar. Sama-sama kita siap dengan firman Tuhan katakan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Saudara yang di tempat ini dan dimanapun sudah berada, di rumah masing-masing ataupun sedang di mana saudara. Sepanjang bulan ini tema kita adalah lebih daripada pemenang. Ya, hari ini kita akan berbicara bagaimana menjadi lebih daripada pemenang. Saya yakin bahwa semua kita selalu ingin menjadi orang-orang yang menang. Ya, ingin menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi pemimpin yang berhasil, orang tua yang berhasil dan atau hebat saudara. Ya, semua keinginan itu enggak salah ya. Untuk menjadi seorang yang berhasil tidak salah saudara. Karena memang tidak ada satu orang pun di dunia ini ingin menjadi orang yang tidak berhasil, orang yang gagal. Pasti ingin menjadi orang yang menang, tidak mau menjadi orang kalah dalam kehidupannya, apalagi jadi pecundang. Di dalam Roma pasal 8 ayat 37 sampai 39, saya akan bacakan. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, saya katakan lebih dari pemenang. Tetapi sebagai murid Kristus, firman Tuhan katakan kita bukan hanya menjadi seorang pemenang. Dikatakan melainkan lebih dari itu, kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Nah, kalau kita perhatikan dari janji firman Tuhan tersebut, ada pertanyaan, mengapa ada kata lebih? Lebih daripada pemenang. Apakah kelebihan dari kita sebagai orang pemenang dibandingkan dengan pemenang yang lain? Menang atas apa? Atau menangnya bagaimana? Nah, di dalam konteks ayat tersebut, kita bisa melihat dalam ayat 39 tadi, ada tujuan kemenangan kita. Yaitu apa? Kemenangan kita ketika kita bisa melekat di dalam kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa? Walaupun kuasa-kuasa, dikatakan ayat 39, kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi kita menang kenapa? Karena kita bisa bertahan dan tidak ada yang bisa melepaskan kita. Walaupun siapapun, dikatakan tadi ayat 38, saudara, ya, kuasa-kuasa baik yang di atas, yang di bawah, bahkan malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Kuasa manapun tidak akan bisa melepaskan kita daripada kasih Allah. Tidak bisa memisahkan, itu membuat kita menang. Allah adalah kasih. Dan kasih Allah dinyatakan di dalam Kristus. Makanya kita bisa dikatakan umat pemenang ketika kita bisa melekat terus. Ada banyak orang yang tidak bisa melekat dengan Tuhan. Tidak boleh ada satupun anak Tuhan yang memisahkan dirinya dari kasih Allah. Tidak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Allah. Kenapa? Karena hidup di luar Allah berarti kebinasaan. Kita mengalami yang namanya kekalahan. Ya, ini yang disukai oleh iblis. Dia berusaha untuk membuat kita terpisah dari Allah.
Karena hidup di luar Allah berarti kita ke suatu kebinasaan. Iblis selalu beredar-edar hari ini saudara. Ya, dia mencari mangsa untuk ditelannya. Maka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya apa? Yang dapat ditelannya. Ada orang yang tidak dapat ditelan. Ya, orang yang melekat dengan Tuhan, iblis tidak bisa menyerang dan tidak bisa menelan. Dia beredar-edar mencari, mengaum-ngaum mencari mangsa bagi orang yang mau ditelannya. Nah, saudara mau ditelan atau tidak, saudara? Ya, dengan segala daya, hari-hari iblis sedang mengejar, merancang segala upaya untuk berusaha menjauhkan anak-anak Tuhan daripada kasih Allah. Bukan hanya jemaat biasa, tapi dari pemimpin-pemimpin, bahkan hamba-hamba Tuhan besar. Ya, iblis terus mengejar mereka dan keluarga-keluarga. Ya, karena saat seseorang sudah mulai terhalau dan terpisah dari kasih Allah, saya mengatakan hidupnya pasti, bahkan dipastikan akan hancur. Orang yang terpisah dengan Allah dipastikan akan hancur. Karena ketika dia terpisah dengan Allah, tarikan dalam kehidupannya itu adalah tarikan dosa. Karena menjauh dari hadirat Allah. Saat seseorang terpisah dari kasih Allah, maka tidak ada lagi sejahtera dalam hidupnya. Tidak ada damai sejahtera. Ketika seseorang terpisah dari hadirat Allah, hatinya kosong. Ya, kalaupun berdoa mungkin dia berdoa, tapi saya katakan dia tidak mungkin lagi didengar oleh Tuhan. Kenapa? Dosa memisahkan. Ya, Allah enggak kurang panjang tangannya untuk menolong umatnya. Tapi dosa menutupi segalanya. Dan bahkan hidup orang yang menjauh dari hadirat Tuhan akan lebih buruk daripada keadaannya semula. Makanya hari ini kita harus semakin mendekat. Di masa-masa pandemi ini, saya sering katakan yuk kita justru semakin dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan lain, saudara. Karena ketika kita menjauh dari Tuhan, keadaannya pasti buruk. Ya, karena Dia sumber kekuatan kita. Amin. Ya, Matius 12 ayat 43 sampai 45 itu mengatakan ya bahwa ketika roh jahat keluar dari manusia, dia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi tidak menemukannya. Lalu dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka dia pergi mendapati rumah itu kosong. Ya, rumah itu bersih teratur. Lalu dia keluar dan mengajak 7 orang lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika hatinya kosong dikatakan, ya iblis bisa mengajak ya teman-teman yang lebih jahat. Dan kondisi orang itu lebih buruk dari keadaan yang semula. Makanya kita jangan jauh dari hadirat Tuhan. Hatimu jangan kosong. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Ya, berwaspada. Dan kita harus menang mengatasi semua usaha licik ya daripada iblis itu. Bukan hanya menjadi pemenang dikatakan, kita harus menjadi lebih daripada pemenang. Kita harus menjadi lebih daripada pemenang. Mengapa Tuhan menjanjikan ya bahwa kita lebih daripada seorang pemenang? Ya setidaknya ada 3 hal yang kita akan pelajari dan kita akan ketahui. Untuk dapat menjadi lebih daripada pemenang, kita harus bagaimana? Yang pertama kita belajar, kita harus tahu, untuk kita menjadi seorang yang lebih daripada pemenang, peperangan kita itu di area spiritual. Ya, peperangan kita di area spiritual. Kita bisa lebih dari seorang pemenang. Kenapa? Karena peperangan kita bukan hanya menghadapi apa yang tampak, apa yang kelihatan secara lahiriah, tapi justru lebih daripada itu, kita juga menghadapi area peperangan yang tidak tampak oleh mata jasmani. Karena peperangan kita di situ, bukan di daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Makanya kita harus mengerti hal itu. Kita juga menghadapi area peperangan yang enggak nampak, saudara. Secara mata jasmani kita enggak melihat. Tapi ada roh yang menguasai kita ketika kita tidak mengerti bahwa kita sedang berperang, saudara. Dan justru inilah yang namanya kelebihan kita sebagai seorang pemenang. Ya, saudara, luar biasa. Kita bisa menjadi pemenang bukan saja di dalam alam nyata,
secara lahiriah, tapi kita juga bisa menjadi pemenang di alam roh. Amin. Karena peperangan kita di area spiritual. Apa yang ada itu dimulai dari yang tidak ada. Ya, kalau kita bisa mengerti hal ini, wow, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena Paulus juga menulis di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 katakan. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kita nggak ngerti. Ada orang tiba-tiba marah-marah, ya. Ada orang begitu benar-benar memiliki suatu hal yang diliputi kekhawatiran yang sangat. Ya itu dikuasai oleh roh, saudara. Ya, makanya dikatakan mungkin di alam nyata ini, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang yang berhasil. Ya, menjadi orang yang sukses. Di alam nyata kita menjadi pemimpin mungkin yang hebat, memiliki jabatan yang tinggi, mungkin sukses bergelimangan harta yang luar biasa. Kita dipandang menjadi orang yang secara sosial berhasil. Tetapi bagaimana di alam spiritual? Nah ini saudara. Karena ini menentukan juga. Bagaimana di alam rohani, apakah kita juga menjadi seorang pemenang? Ini yang lebih penting. Ya, secara roh kita harus menang. Menjadi pemenang di alam nyata itu biasa. Ya, banyak orang bisa menang di alam yang nyata nampak, saudara. Tapi menjadi pemenang di alam rohani itu yang luar biasa. Kenapa? Kita sanggup tetap melekat. Tidak ada kuasa lain yang bisa memisahkan kita dengan kasih Allah. Ini luar biasa karena banyak orang yang jatuh bangun di situ. Saudara, untuk kita bisa menang secara roh, musuh terberatnya sebenarnya apa, saudara? Diri kita sendiri. Musuh terberatnya sebenarnya bukan iblis lagi, tapi diri kita sendiri. Yang dikuasai oleh roh iri hati, mementingkan diri sendiri, emosi. Dan hal inilah firman Tuhan katakan yang akan melahirkan pemecah belah. Nah ini tujuan iblis. Iblis akan melahirkan roh percideraan. Ya. Musuh terbesar manusia ada diri sendiri. Makanya kita akan mendapat yang namanya predikat sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Ketika kita bisa tetap melekat ya bersama dengan Tuhan. Yang luar biasa. Kemenangan kita itu dikatakan bukan hanya lebih daripada pemenang. Tapi kemenangan kita seperti seorang pahlawan. Wow. Ya, ketika kita melekat dengan kasih Allah, kita tidak bisa dilepaskan dengan kasih Allah oleh kuasa-kuasa apapun yang mungkin gak nampak. Kita lebih daripada pahlawan. Amsal 16 ayat 22 mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang sabar, Amsal 16:2, melebihi seorang pahlawan. Dan seorang yang menguasai diri tadi, ya, dia bisa menguasai roh iri hati, menguasai diri sendiri, dikatakan dia melebihi orang yang merebut kota. Wow, ini luar biasa. Makanya saya katakan orang yang bisa mengalahkan secara spirit, ya, pemenang di alam roh, itu bukan hanya hal yang biasa, tapi dia lebih daripada pemenang. Bahkan lebih daripada seorang pahlawan, lebih orang yang bisa merebut kota, saudara. Dan orang-orang yang lebih daripada pemenang adalah saat kita menang atas emosi kita. Bagaimana hari ini emosi saudara? Ya, ini masa-masa pandemi ini banyak orang yang emosional. Ya, kebutuhannya begitu mendesak. Banyak orang yang tidak kuasa mengontrol emosinya. Orang-orang yang menang adalah orang yang bisa mengontrol emosi dan memutuskan ketika dihadapkan dengan emosi, dia memutuskan untuk bersabar. Dia menang. Itu pilihan di tangan kita. Ketika ya memang mungkin kita dalam kapasitas bisa dibuat orang emosi, tapi bagaimana reaksi kita itu menentukan apakah kita tetap bisa bersabar menghadapi masalah di depan kita. Karena masalah itu, ujian itu tiba-tiba semua, saudara. Ya kan? Apakah kita bisa menghadapi masalah itu ya dengan sabar? Dan ketika kita bisa mengatasinya, itulah disebut seorang pemenang. Ya, karena kita mengalahkan roh, saudara.
Di saat kita bisa menguasai diri, katakan menahan diri kita untuk tidak jatuh lagi dengan lubang yang sama, dosa yang sama. Ya, kita bisa menang, ini kita dikatakan lebih daripada pemenang. Ada orang yang terjatuh, bangun, terus di dosa-dosa yang sama. Enggak menang-menang, saudara. Secara roh, dia belum bisa memenangkan pertempuran. Hal-hal yang kelihatan bersifat sementara. Tapi hal-hal yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Makanya ketika kita bisa menang di alam spiritual, itu bersifat kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 mengatakan, 2 Kor 14 ayat 18, maaf 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi segala sesuatu yang kita bisa lihat dengan mata kita, itu semua sementara. Suami kita sementara, istri sementara, apapun yang kita miliki sementara. Tapi justru apa yang tidak kelihatan, itu adalah yang kekal. Makanya saya katakan tadi, ya, peperangan di area spiritual, peperangan yang tidak kelihatan tadi itu memiliki nilai yang lebih. Ya, nilai yang lebih dibandingkan dengan peperangan yang kelihatan. Kalau kita berperang dengan kelihatan, gampang kelihatan musuhnya. Ya, kita punya power yang lebih besar, dia kalah. Ya, karena kelihatan. Tapi musuhnya nggak kelihatan. Wah, kita dilimpe nggak kelihatan. Ya kan? Makanya kalau kita bisa mengalahkan hal yang nggak kelihatan, ya, menang dengan peperangan secara spiritual, saya katakan itu lebih daripada pemenang, karena peperangannya nggak kelihatan. Nah ini saudara, pada prakteknya iblis punya banyak cara untuk menjatuhkan kita. Iblis punya begitu banyak, ya, tabiat kedagingan yang bisa menjadikan modal iblis untuk mengalahkan kita. Tabiat kedagingan itu kalau kita baca dalam yang saya sering katakan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Rasul Paulus mencatat ada 15 macam perbuatan daging, ya, tabiat daging ini sanggup menjatuhkan kita, mengalahkan kita. Saudara, ya, dikatakan perbuatan daging, percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, amarah, ya, roh percideraan, roh pemecah, dengki, mabuk, pesta pora. Ada 15 tabiat kedagingan. Ya. Jika seseorang memiliki tabiat yang daging, maka dia berarti kalah. Di dalam ayat 21 dikatakan segala perbuatan daging yang menyebabkan seseorang terpisah dari Allah. Semua. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dengan tabiat daging yang 15 tadi, saudara. Firman Tuhan jelas dikatakan di dalam ayat 21 Galatia 5, ya, bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan daging tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini yang iblis terus modusnya, ya, mengalahkan kita dengan hal-hal yang semacam itu, saudara. Tabiat kedagingan ini, kalau kita terjerat situ, saudara, ya, maka dikatakan engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun engkau melakukan segala banyak hal mungkin, tapi ketika kita belum selesai dengan hal ini, dikatakan berarti kita menjadi orang yang kalah. Bukan lagi menjadi pemenang, saudara. Kita harus bisa memenangkan area peperangan secara spiritual ini, yang gak kelihatan ini. Kalau kita berdiri sendiri berperang, kita gak mungkin bisa. Kita harus melibatkan Roh Kudus. Ya, saudara gak mungkin bisa mengalahkan yang gak kelihatan. Ada orang bilang ada gendruwo, ada setan di sana. Saudara gak bisa. Saudara bisa berbahasa roh. Peperangan dengan bahasa roh. Ya, Roh Kudus yang akan membantu kita. Karena orang yang hidup oleh roh, kalau kita melibatkan Roh Kudus, ya, orang yang hidup oleh roh, firman Tuhan berkata dia tidak akan menuruti daging. Kita nggak bisa mengalahkan kedagingan kita dengan kemanusiaan kita, nggak bisa. Kita harus hidup menurut keinginan roh, hidup di dalam roh. Baru kita bisa mengalahkan
daging. Saudara baca dalam Galatia 5 ayat 16-17 saudara. Ketika kita bisa hidup dalam roh dan mengalahkan daging, berarti kita menang. Dan kita menang lebih daripada pemenang. Wow. Yang pertama kita belajar, harus mengetahui bagaimana kita ini bisa menang ketika kita tahu kita ini hidup ketika berperang. Bukan berperang dengan darah dan daging, tapi dengan roh-roh yang enggak nampak. Peperangan kita, peperangan spiritual. Kalau kita tahu itu, kita akan pasti melibatkan Roh Kudus, melibatkan Tuhan, enggak mampu kita. Ya, saudara, iblis itu licik. Ya, kita kadang-kadang lihat orang iri hati, ya, melihat orang jengkel. Hati-hati saudara, itu semua adalah siasat iblis. Ya, maka yang kedua ini, untuk kita bisa menjadi pemenang, kita harus paham. Paham akan siasatnya iblis. Kita harus tahu ketika kita menghadapi ini, wah ini siasatnya iblis. Saudara. Ya, kita harus mengerti. Dalam suatu peperangan, apabila semua siasat dan strategi dari pihak musuh diketahui, siasatnya terungkap, wah, semua strateginya sudah ketahuan, maka dapat dipastikan musuh tersebut akan dapat dihancurkan sampai akarnya. Kalau ngerti strateginya, musuh nggak mungkin lagi bisa menang. Karena apa? Karena segala rencana dan strateginya terbongkar. Sudah diketahui. Makanya dalam kerajaan-kerajaan ya masa lalu pasti ada namanya panglima dan penasihat raja. Daud punya panglima Yoab. Dia punya penasihat yang luar biasa, Ahitofel. Ya, kenapa? Karena harus ada penasihat yang bisa melihat strategi, yang menasihati ya raja dan sebagainya, saudara. Dan kisah ini pernah terjadi di zaman Elisa. Ya, saat orang Israel menghadapi peperangan dengan bangsa Aram, ya, Elisa selalu memberi peringatan kepada pasukan Israel sampai rajanya marah. Dia memperingati pasukan Israel supaya menghindari tempat-tempat penghadangan orang Aram. Karena raja ini menghadang orang-orang Israel. Tapi Elisa bisa mengetahui dan memberikan informasi kepada orang Israel. Jangan lewat sana, ada penghadangan orang Aram. Dan itu dilakukannya berkali-kali. Sehingga orang Israel selalu luput. Sehingga musuh pun yang namanya itu kewalahan. Ya, karena melibatkan Tuhan. Ya. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja, cerita ini kita baca sebentar supaya tahu. 2 Raja-Raja 6 ayat 10 sampai 12. Ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 10 sampai 12. Sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebut abdi Allah kepadanya. Ini Elisa. Demikian Elisa memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu. Maka dipanggilnya pegawai-pegawainya, katanya pada mereka, tidakkah kamu dapat memberitahukan kepadaku siapa dari kita yang memihak kepada Raja Israel? Raja Aram bingung, siapa yang mesti ada mata-mata di antara kita. Pasti di antara pegawai saya ada yang menjadi mata-mata. Kok bisa mereka tahu? Kok bisa mereka ngerti kita akan menghadang ke sana? Mereka sudah tahu. Semua rencananya terbuka. Saudara, dan raja marah dengan pegawainya, dengan tentara Aram. Tetapi berkatalah salah seorang kepadanya, tidak tuanku raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukan kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu. Wow, raja itu sedang merancangkan yang namanya strategi. Tuhan bisa berbicara kepada Elisa. Luar biasa. Hari ini saudara, hati-hati makanya. Ya, Tuhan tahu dimanapun kita berada. Apapun yang kita kerjakan Tuhan ngerti. Ya, dikatakan ya Elisa bisa mengerti. Kenapa Tuhan berbicara langsung kepada dia. Ada suatu kemenangan. Ya, kenapa? Karena melibatkan Tuhan. Nabi ini kan orangnya Tuhan. Makanya saya katakan ada suatu kemenangan karena siasat musuh dibongkar habis. Raja ini marah. Makanya jika tiba-tiba muncul iri hati yang kuat, ya muncul kebencian, ya, apalagi
muncul yang namanya hal-hal yang mungkin membuat kita mudah jatuh melihat seseorang. Hati-hati, ini aku paham ini siasatnya iblis. Dia ingin menjegal saya. Kita harus ngerti, ya. Dan jangan sampai di-entertain, apalagi suami istri. Wah, wis nesu, wis marah, ya kan? Iblis seneng kan? Wah, langsung dikasih panah api, ya, langsung diingatkannya hal yang masa lalu, ya bukannya berhenti tambah marah, saling ungkit-ungkitan, ya kan? Saling memanas-manasi. Ya. Kita sih ngerti, wah ini bahaya. Berhenti, ya kan, stop. Ini siasatnya iblis. Kita harus paham, ya. Jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Stop. Ini kita harus paham. Ini siasatnya iblis. Dan luar biasa, saudara. Tuhan itu sudah sebenarnya firman Tuhan itu sudah dengan gamblang membeberkan semua cara kerja iblis. Makanya firman Tuhan luar biasa. Baca firman kita akan ngerti cara kerjanya iblis, saudara. Dari ribuan tahun lalu sampai hari ini tetap sama. Tidak ada lagi yang namanya siasat iblis yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan firman-Nya secara lengkap kepada kita. Segala tipuan iblis, segala maksud iblis, karakter iblis, trik-triknya sepanjang masa, baik dari dahulu sampai saat ini. Bahkan sampai di masa yang mendatang, udah diungkapkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Dan kita harus menang sebenarnya. Ya, kita harus paham, wah ini jebakan Batman iblis. Ya, ada orang tahu itu jebakan, tetap masuk. Ya kan, tahu itu dosa, tetap saja terjang. Ya kan, ini jebakan, enggak apa-apa. Wong batine akeh ora apa-apa, ya kan. Nanti minta ampun, bertobat, ya masuk bles. Ya, kenapa? Itu jebakan. Sebab itu kita seharusnya karena Roh Kudus, karena firman Tuhan sudah memberitakan secara jelas di Alkitab, di firman Tuhan. Saya katakan kita harus bisa menjadi lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena firman Tuhan memberikan kunci kemenangan kepada kita. Makanya jangan sampai kita menjauhkan diri dari namanya persekutuan dengan firman. Bagaimana kita mengerti maksud daripada firman? Mengerti cara kita menghadapi iblis kalau kita enggak bersekutu dengan firman. Karena semua ada dalam firman. Karena disitulah letak kemenangan besar yang sudah disediakan oleh Tuhan. Yaitu ketika kita memahami apa kata Tuhan dalam firman Tuhan. Ada beberapa cara kerja iblis yang kita harus tahu. Cara kerja iblis yang dinyatakan lewat firman Tuhan, saudara. Lukas 4 ayat 13 mengatakan, iblis menanti di saat yang tepat. Nah ini, iblis tetap menanti kita. Di saat yang tepat, kalau kamu salah, dia langsung akan menerkam. Ya, saya sering analogikan ketika kita naik mobil. Kalau mobil, istriku tuh kalau di luar kota, jangan lewat marka. Gitu. Itu jalan putih, jangan dilewati gitu kan. Kenapa? Kalau kita lewat, ada polisi langsung diprit, bayar, tilang. Demikian juga, ini kita kalau iblis juga lihat, kalau orang itu lewat marka, ini bagian saya. Karena Tuhan gak bisa membantu di situ. Ini bagian kita ayo, dia nunggu. Kalau dia lewat sedikit, aku tangkap. Ya kan? Makanya di dalam Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis itu mengakhiri semua pencobaan Yesus ketika dicobai, dikatakan ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Hati-hati. Sampai saat ini iblis menanti waktu yang baik untuk menyerang kita. Saudara. Ini kita sudah tahu, dinyatakan di firman Tuhan. Ya, makanya kita harus berjaga-jaga. Dia setiap hari mencari celah. Dan banyak celah yang kita bisa lakukan untuk menjatuhkan diri kita sendiri. Dan kita tahu sebenarnya, tapi tetap dilakukan. Itulah manusia. Ya, dikatakan iblis menanti di saat yang tepat. Ia tidak pernah lengah. Dia terus, ya. Dia enggak lengah. Sebab itu kita selalu harus berjaga-jaga dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan nyaman maupun keadaan penuh tekanan saat ini. Ini saat-saat yang pandemi ini banyak orang mengalami tekanan, saudara. Ya, mudah sekali terjebak dalam jebakannya iblis. Makanya kita harus benar-benar berjaga.
kita terus semakin kokoh dan kuat di dalam Tuhan. Ya, iblis menanti saat yang tepat. Yang selanjutnya iblis itu juga menghalau ke tempat yang sunyi. Di dalam Lukas 8 ayat 29. Ini tentang orang jahat, roh jahat yang keluar dari orang Tigerasa. Di dalam Lukas 8 ayat 29, ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai, dibelenggu, tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan dihalau oleh setan ke tempat-tempat yang sunyi. Ini seringkali ada orang yang merasa kesepian sendiri. Iblis menebarkan roh yang namanya merasa ditinggalkan. Ya, ada kecenderungan dia merasa ada orang lain enggak memperhatikan dia. Iblis seringkali bisa menebarkan itu, saudara. Ya, merasa wah aku sekarang ditinggalkan, merasa sunyi. Ya, bahkan dia akhirnya menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, hati-hati, ada jebakan iblis itu. Ya, ketika kita mulai merasa adalah malas ibadah. Aduh, ngapain lah ibadah. Ya, ini masa-masa pandemi, ya kan. Tapi jalan-jalan enggak apa-apa. Jadi iblis menebarkan hal demikian. Saudara, ini sudah diingatkan dalam firman Tuhan. Iblis juga suka yang namanya mengadu domba. Ya. Saudara, iblis menghancurkan manusia dengan mengadu domba. Indonesia dijajah oleh Belanda ratusan tahun juga oleh karena diadu domba. Perpecahan dalam kelompok masyarakat bahkan negara akibat dari namanya adu domba. Runtuhnya namanya salinan suami istri juga bisa karena adu domba. Ada provokator dan jangan mau dijadikan provokatornya iblis. Seringkali kita tanpa sadar jadi provokator. Tapi di GPT Puswaro enggak ada provokator, saudara. Ya, semua jadi orang-orang yang melengkapi dan membangun. Ya, iblis suka, saudara. Makanya ayat yang saya suka itu dalam Roma 12 ayat 8. Ya, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu tergantung daripadamu, hiduplah berdamai dengan semua orang. Jangan jadi provokator. Berdamai dengan semua orang. Kita meredakan yang namanya perbantahan. Ketika kita berdebat dengan istri, berdebat dengan anak, dengan suami, dengan teman. Kalau udah mulai, wah ini bahaya, berhenti. Mundur. Siapa yang mundur? Dia atau saya? Aku, benar. Ya kan? Kalau dia enggak mundur, aku tetap maju. Wah, itu kan. Ya kok terjadi perbantahan, apalagi dengan suami, dengan istri, dengan anak. Ya. Saudara, lebih baik stop. Wah, ini aku paham ini siasatnya iblis ini. Karena ketika kadang-kadang kita nggak sadar suami istri ya, kalau kita nggak sadar siasat iblis, kita tetap memberikan celah, marah sampai wah kesetanan gitu kan, saudara. Akhirnya apa? Kita lupa itu istri kita lupa itu suami kita, ya kan? Kita lupa anak kita. Hati-hati, ya mundur. Hiduplah damai dengan semua orang. Haleluya. Jangan tertipu oleh iblis. Iblis suka mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini cara kerjanya dia. Dia bukan hanya ingin mencuri damai sejahtera, membunuh saudara, tapi dia ingin membinasakan damai sejahtera. Ingat, dia ingin mencuri damai sejahtera saudara. Hati-hati kalau kita enggak damai lagi. Hati-hati. Kalau engkau enggak punya damai sejahtera lagi, engkau tidak ada sukacita lagi, hati-hati. Iblis mulai mencuri. Jangan sampai itu dibiarkan. Sampai kita dibinasakan, tidak bisa menikmati damai sejahtera. Pahami ketika itu muncul dalam diri saudara. Ketika kita dibuat gak damai menghadapi apapun, waduh ini siasat iblis. Untuk menjauhkan aku dari hadirat Allah. Dan luar biasa kita harus tahu juga bahwa iblis itu suka menuduh. Ya, iblis suka menuduh. Wahyu 12 ayat 10 mengatakan dia adalah pendakwa ulung. Wahyu 12 ayat 10. Sebab itu jangan simpan dosa. Ya, iblis adalah pendakwa. Kenapa? Kalau kita simpan dosa, iblis punya celah, iblis punya cara untuk mendakwa. Wow, orang itu sudah keluar dari marka, dia punya hak untuk mendakwa dia. Ya, iblis pendakwa. Maka jangan simpan dosa, akui, bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga kita beroleh keyakinan untuk berdiri benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Kita beres dengan Tuhan. Iblis gak bisa mendakwa. Kalau kita punya kesalahan, minta ampun dengan Tuhan, minta ampun dan sesama.
Dikatakan kalau kita beres, iblis tidak punya celah untuk menggocok kita. Di dalam Wahyu 1 Yohanes 3 ayat 20 sampai 21 mengatakan, sebab jika kita dituduh oleh iblis, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekat pada Allah. Amin. Kalau engkau beres, engkau tidak tertuduh, enggak punya kesalahan lagi, engkau akan dapat dengan mudah datang kepada hadirat Tuhan. Iblis enggak menuduh, enggak ada tuduhan. Kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Makanya mari bereskan kehidupan kita, sehingga iblis enggak punya siasat untuk menjatuhkan kita. Sampai kapanpun jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Saya katakan dia terus setiap saat menanti kita untuk kita kepleset. Ya, segera setelah Roh Kudus mengingatkan, ya, setelah Roh Kudus mungkin menyatakan hati-hati. Makanya kita butuh hubungan yang dekat dengan Roh Kudus. Hati-hati, itu siasatnya iblis. Makanya beri respon yang benar. Ingat, beri respon yang benar. Jangan bereaksi yang salah. Ketika kita tahu itu salah, ya kita harus membereskan diri kita sendiri. Jangan malah tetap salah, tetap mencari kebenaran. Ya, ingat, jika hati mulai enggak damai sejahtera, segera tepis. Ya, jadilah pendamai. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan cara mengeraskan hati. Tahu, tapi kita mengeraskan hati. Tahu salahnya, sudah ngaku salah. Sorry, aku salah ngomong. Ya sorry, aku nyakiti engkau. Ya, jangan keraskan hati. Firman Tuhan berkata, kalau hari ini kau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Roh Kudus adalah guru pribadi kita untuk memberitahukan dan mengajarkan hal-hal yang ilahi kepada kita. Ya, kalau kita enggak dekat dengan Roh Kudus, maka kita akan digiring oleh iblis masuk dalam jeratnya. Kalau saudara enggak dekat dengan Roh Kudus, maka saudara akan digiring oleh iblis masuk dalam pikatnya, jeratnya. Maka tanpa sadar kita tahu, loh, aku sudah berbuat dosa ini. Kenapa? Kita membiarkan masuk dalam jebakannya iblis. Segera sadar, usahakan diri lepas dari jeratnya. Jangan malah diterus-terusin, wes kadung rapopo. Ya. Kalau marah diterus-teruskan, nah stop, ingat. Hindari perbantahan, redakan perbantahan. Saya terus ingatkan suami istri dimanapun saudara berada. Ya, jemaat Tuhan atau siapapun dengar. Apalagi dengan suami istri, hari-hari ini iblis sedang akan menghancurkan ya rumah tangga Kristen. Kenapa? Ketika rumah tangga Kristen itu bersatu, saudara. Ketika mereka memiliki kesatuan, Tuhan sudah berkata, kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat, maka iblis ingin menghancurkan keluarga-keluarga. Karena keluarga Kristen akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi yang akan menghancurkan tumit daripada iblis. Maka iblis akan berusaha menghancurkan mereka. Jangan kita mau digiring, ya, masuk dalam jebakannya iblis. Ingat, stop ketika perbantahan dengan suami dan istri. Makanya jangan tertipu. Kita bisa menjadi lebih daripada pemenang karena kita lebih dulu mengetahui rencana dan siasat iblis. Aku tahu, aku paham, itu rencana iblis. Kita tahu. Hal berikutnya saudara, bagaimana kita menjadikan lebih daripada pemenang. Kita tahu ada jaminan dari Tuhan sendiri. Tuhan menjamin kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Ada jaminan kemenangan. Wow. Kalau Tuhan yang menjamin, siapa yang bisa mengatakan itu suatu kebohongan? Tak. Tuhan berkata ya di atas ya. Allah hanya satu hal yang dia nggak bisa kerjakan, yaitu dusta. Tuhan kita nggak bisa berdusta. Dia berjanji, dia akan melengkapi janjinya. Makanya ketika dikatakan kemenangan, itu ada jaminan bagi kita. Ada jaminan kemenangan bahwa kita bisa memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi. Amin. Saya katakan kita akan memenangkan setiap peperangan yang kita hadapi. Ini jaminan kepada Tuhan. Ketika kita ini beres dengan Tuhan, hidupmu di dalam Tuhan, melekat dengan Tuhan.
Saya mau katakan kita mendapat jaminan kemenangan. Setiap peperangan yang kita hadapi kita pasti menang. Amin. Kenapa? Karena setiap kali di saat Tuhan mengizinkan kita dihadapkan, dicobai, menghadapi masalah, menghadapi perkara, sebenarnya saat itu juga Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar bagi kita. Amin. Saya ulangi, jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah, diizinkan menghadapi dengan pencobaan, sebenarnya saat itu juga Tuhan sudah memberikan kemenangan dan jalan keluar. Ayat ini sering saya singgung, saudara. 1 Korintus 10:13 say, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kamu jalan ke luar. Ini pencobaan-pencobaan yang kita hadapi, pencobaan yang biasa. Enggak melebihi kekuatan kita. Kalau enggak melebihi kekuatan kita, berarti kita akan menang. Maka saya katakan, pada waktu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar. Kata ini kan luar biasa. Pada saat mana yang sama kamu sedang dicobai, pada saat itu juga kamu ada jalan ke keluar. Artinya ada jaminan kemenangan. Bahkan dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini jaminan kemenangan. Wow, luar biasa. Kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk menjadi umat pemenang. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan yang besar. Dan ia memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib, menjadi pemenang. Tuhan punya rencana untuk membawa kita pada kemuliaan yang lain. Ya, kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, from glory to glory. Dari iman kepada iman, yang lebih lagi meningkat dari kekuatan pada kekuatan yang lain, lebih kuat. Adanya kekalahan sebenarnya merupakan kesalahan dari pihak kita. Kalau kita sampai kalah, saya katakan itu bukan kesalahan Tuhan. Kalau sampai kita kalah bukan dari pihaknya Tuhan, saudara. Kenapa? Ada jaminan kemenangan. Tadi dikatakan kalau kamu menghadapi masalah, ketika engkau dicobai, Tuhan berikan jalan keluar. Ini janji Tuhan, jaminan. Kalau Tuhan yang berjanji, dia gak akan mengingkari. Kalau manusia berjanji, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saudara, ya. Jadi saya katakan ketika manusia kalah menghadapi pencobaan, saudara, itu kesalahan di pihak manusia, bukan di pihak Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Tuhan yang pertama, saudara, ya, ada jaminan kemenangan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengizinkan kita menghadapi suatu musuh yang terlalu kuat untuk kita kalahkan. Tadi katakan kan, pencobaanmu itu enggak lebih daripada kekuatan yang ada padamu. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan enggak pernah mengizinkan anak-anaknya yang melekat dengan dia menghadapi suatu musuh yang terlalu kuat untuk tidak bisa dikalahkan. Nah, Tuhan akan beserta dengan kita. Ingat saudara, dalam Kejadian pasal 17-18, ketika umat Israel keluar dari Filistin, Mesir, meninggalkan negeri orang Filistin, mereka akan masuk ke tanah Kanaan, walaupun jalannya dekat sebenarnya, hanya 2 bulan lebih dia bisa sampai situ. Tapi walaupun jalan itu dekat, di dalam Keluaran 13 ayat 17-18, firman Allah berkata, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan yang padang gurun menuju Laut Teberau dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan buat berputar. Ya. Kalau saya melihat ini, apakah Tuhan khawatir sebenarnya? Sebenarnya enggak. Karena Tuhan tahu bahwa ada mungkin orang Israel belum mampu melakukan peperangan. Ya. Makanya dikatakan Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi musuh yang terlalu kuat untuk bisa kalahkan. Dan Tuhan punya banyak cara. Orang Israel dibawa memutar, saudara. Ya, supaya enggak langsung berperang. Ya, saudara,
di saat bangsa Israel kalah melawan kota Ai, kenapa mereka kalah? Bukan dari pihak Tuhan. Mereka kalah karena apa? Karena perbuatan dosa kan. Dosa itu celah. Membuat Tuhan nggak turun tangan untuk menolong mereka. Ada dosa yang dilakukan oleh Akan. Dalam Yosua 7 ayat 11 sampai 12 mengatakan, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan pada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan. Ada perintah, kamu boleh mengambil semua, tapi jangan yang dikhususkan Tuhan. Ini milik Tuhan. Engkau harus kembalikan pada Tuhan dan engkau tidak boleh mengambil. Tapi akan mengambil dan disimpan. Dan itu celah. Mereka mencurinya, menyembunyikan di antara barang-barangnya. Ditaruh paling bawah. Dan Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Saudara, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Ini katakan ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Kenapa? Ada pelanggaran, ada perbuatan dosa. Hari ini mungkin kau kalah terus menghadapi masalah. Engkau sudah berdoa tapi engkau tetap saja belum mengalami kemenangannya maksimal. Sudah perhatikan, mungkin ada sesuatu yang belum beres dengan Tuhan. Belum selesai dengan Tuhan. Dan iblis tahu. Orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas dan tidak akan menyertai kamu. Saudara, kita lihat ya saudara. Bukannya Tuhan tidak bisa menolong, tapi ada dosa yang dilakukan oleh mereka. Di saat orang Israel menghadapi Amalek, ya, menghadapi suku Amalek dari orang Kanaan, dikarenakan mereka kalah kenapa? Karena nekat melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan. Enggak taat. Mereka melanggar perintah Tuhan. Akhirnya apa? Mereka kalah. Ya, dengan orang Amalek dalam Bilangan pasal 14 ayat 41 sampai 44 dibaca nanti di rumah. Ya, masing-masing. Mereka kalah. Bukannya kesalahan di pihak Tuhan, tapi mereka tidak taat. Mereka melanggar titah Tuhan. Saudara, kita perhatikan diri kita sendiri. Ya, kalau kita terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan kita. Dikatakan Tuhan tidak pernah beri musuh lebih kuat. Ingat jaminan kemenangan kenapa? Karena yang pertama tadi Tuhan tidak pernah memberi musuh dalam kehidupan kita, pencobaan dalam kehidupan kita yang lebih kuat dari kekuatan kita. Jika kita kalah, pasti ada celah, ada dosa. Kalau kita kalah karena kita enggak taat, seperti orang menyerang ke suku Amalek tadi, karena melanggar titah Tuhan. Bapak saudara, dengan demikian, maka kita dapat lihat bahwa sebenarnya Tuhan memanggil kita itu untuk selalu menang. Amin. Hari ini engkau menghadapi masalah apapun, saya katakan engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Karena Tuhan tidak akan membawa kita masuk dalam kegagalan ketika kita ada dalam rancangannya. Ketika kita selalu ada dekat dengan Dia, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan dirinya. Dan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, tapi karena manusia memberi diri untuk kalah dalam perang secara di area spiritual, ya, mereka tidak paham siasat iblis, maka manusia enggak mengalami kemenangan. 3 hal yang kita belajar untuk kita bisa mengalami kemenangan. Kita harus tahu bahwa peperangan kita itu peperangan dalam roh spirit, dalam hal spiritual. Dan kita harus paham, wah ini siasatnya iblis. Jangan terjebak. Kenapa? Karena Tuhan itu menjamin kemenangan bagi setiap kita. Bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu janji lebih daripada pemenang akan terjadi jika kita selalu berada di pihak yang sama dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Roma 8:31, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Itu. Tidak ada katanya, saudara. Ternyata ada. Musuhmu terbesarmu adalah dirimu sendiri. Ya, emosimu,
Ya, engkau nggak bisa menguasai diri. Kalau engkau bisa menguasai diri, engkau akan menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena engkau mengalahkan, pahlawan-pahlawan. Haleluya. Mari kita akan selesaikan khotbah hari ini. Dan saya percaya, saya rindukan kita semua, walaupun di masa-masa seperti ini, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Dan ketika kita menang, kita akan melihat, kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Haleluya, amin. Saya undang para pemain musik, soul leader, singer tampil ke depan. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ku percaya kau Tuhan yang gak pernah gagal. Kita yakin dan percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, ketika kita libatkan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita gak akan pernah gagal. Karena janji Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu. Amin. Engkau tahu Tuhan cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti hidupku. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Ku percaya kau Tuhan, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janjimu, menepati janjimu, menepati janjimu. Ya Tuhan, oh, oh.
haleluya. Tiara basyana yana, ku percaya kau Tuhan. Kiara rabashe, haleluya. Kiara rabasha kata kara baba baba, kiara rabasha kara baba baba baba. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kiara bashe kera baba baba baba. Kiara la basha kata kara bala 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 bashikina mama bala bala bala. Ku percaya kau Tuhan. Engkau Tuhan yang gak pernah gagal. Engkau Allah yang gak pernah gagal menjadikan kami menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Engkau tidak pernah salah. Engkau tidak pernah gagal. Seringkali kami yang menggagalkan rancangan-Mu Tuhan. Namun hari ini kita belajar. Kita mengerti bahwa kita umat yang lebih daripada pemenang. Ketika kita bisa memenangkan peperangan di dalam roh secara spiritual. Ketika kita tahu siasat iblis. Dan kita tahu ada jaminan kemenangan bagi kita. Setiap masalah, setiap persoalan tetap ada jaminan kemenangan. Setiap persoalan Tuhan tidak akan membiarkan kami anak-anaknya yang selanjutnya melekat dengan Dia mengalami kekalahan. Karena Tuhan sudah siapkan jalannya. Tuhan sudah siapkan sehingga kita sanggup menanggungnya. Hari ini Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah demi masalah. Mungkin ada beberapa orang yang menghadapi persoalan demi persoalan gak pernah menang. Bukannya Tuhan tidak tahu. Bukannya Tuhan meninggalkan. Pasti ada sesuatu yang belum benar selesai dengan Tuhan. Ketika orang Israel kalah dengan Ai. Ketika orang Israel kalah melawan orang Amalek. Semua karena ada dosa, ada celah di situ. Karena mereka gak taat. Mari. Kalau kita mau jadi orang-orang yang menang, lebih daripada menang, kita harus bereskan kehidupan kita. Jangan sampai ada celah. Jangan sampai iblis bisa mendakwa kita. Dan sampai hari ini dia tetap mencari celah. Dia menanti waktu yang tepat untuk menyerang kita. Sebab itu mari bereskan hidupmu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tidak mampu menolong kita. Tangannya akan senantiasa menolong kita. Kita akan pernah jatuh tergeletak. Karena tangannya akan senantiasa menatang kita. Tuhan berdoa. Buat setiap umat Tuhan yang sedang menghadapi masalah. Sedang menghadapi persoalan. Menghadapi jalan yang buntu. Menghadapi persimpangan jalan. Apapun yang sedang kau hadapi hari-hari. Mungkin sakit penyakit yang kau hadapi gak sembuh-sembuh. Masalah keuangan, masalah keluarga. Masalah pekerjaan, suami, istri, anak. Mari belajar melihat. Belajar melihat hal-hal yang mungkin ada yang belum kau bereskan di hidupmu. Karena ketika engkau beres dengan Tuhan, hidupmu benar, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Penyakitmu disembuhkan. Masalahmu Tuhan turut campur tangan. Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan terkadang atas hidup mereka. Dan Tuhan buka jalan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang punya beban Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan diakhiri pada pagi ini. Biarlah Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau. Dan biarlah tangan Tuhan terus terkadang atas mereka. Berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang intim dengan Roh Kudus. Yang terus membawa kita mengalami kehidupan yang menanjak naik dan terus naik. Dan naik dan tidak pernah turun. Tidak ada orang berkesulitan di antara kami.
Karena Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang menyebut kita, diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku